Halo Sobat Sehat, ketemu lagi dengan saya, Dr. Sony. Di video kali ini, kita akan berbagi cerita bersama dokter-dokter hebat relawan COVID di Wisma Atlet. Di sini saya akan terhubung dengan Dr. Lili dan Dr. Verti. Halo dokter, gimana kabarnya? Baik, Oke, sekarang berarti lagi karantina ya dok ya? iya, lagi Oke, karantina. berarti udah 14 hari kerja dong dok ya? Iya, udah 14 hari, 2 minggu. Oke dok, di sini kita mau berbagi cerita ya dok ya sama teman-teman dan masyarakat di rumah. Gimana pengalamannya sih kerja di Wisma Atlet gitu ya? Boleh. Oke, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapin. Ntar dokter dari dokter Lili dulu yang menjawab ya, baru dokter Verti ya. Oke, jadi pertanyaan pertama itu, gimana perjalanan dari awal daftar jadi tim relawan COVID dok? Dari dokter Lili? Oh, dari pertama ya. Jadi Ya, dari kita itu pertama tahunya itu dari sosial media sebenarnya. Kalau saya pribadi Mm-mm. dari sosial media. Jadi memang di Wisma Atlet kebetulan kita dalam naungan ID, ID itu Ya. mencari volunteer. Jadi dia mencari relawan untuk ditempatkan di Wisma Atlet. Jadi Mm-mm. eh, dari sosial media baru saya mendaftar. Itu sih. Oke, kalau dari dokter Verti sendiri gimana? Kalau saya agak beda, karena saya pertamanya nggak tahu itu Oke. ada volunteer gitu. Tahu sih, cuman nggak tahu kalau ID ternyata Kemenkes itu membuka kan volunteer untuk dokter relawan, kemudian perawat. Saya nggak tahu. Jadi saya tahunya dari teman-teman, salah satunya dari Lili juga. Terus saya chat Lili, Mm-mm. jadi nggak ya, mau daftar nggak jadi dokter relawan di Wisma Atlet kan? Oke, iya. Karena saya juga pingin gitu kan ikut. Ya udah Lilinya juga tiba-tiba iya aku ada niatan nih katanya gitu. Ya udah jadi kita bareng-bareng berdua ke sini, bareng-bareng daftar ke itu ke webnya gitu. Makanya Oh, terpanggil. oke. Udah jadi Oh, bareng-bareng. berarti bareng-bareng berangkatnya dok ya. Dari Medan berarti berangkatnya Iya, dok ya. Jauh-jauh dari Medan untuk jadi garda terdepan ya. iya sih. Iya Oke. sama-sama sih kita berdua. Oke, jadi pertanyaan yang kedua ya dok ya. Terus apa alasannya terpanggil gitu dok untuk jadi relawan? Oke, udah terlili dulu. Oh iya. Jadi alasannya untuk terpanggil ya dengan kondisi yang seperti ini sebenarnya ya kita apalagi dengan profesi yang dokter ya kita baru selesai internship, belum ada kerjaan juga, jadi ya merasa terpanggil untuk ke sini untuk saling membantu di mana banyak banyak juga kekurangan SDM di sini. Kita membantu apalagi untuk mencari pengalaman sendiri ya, pengalaman pribadi, pengalaman akan penyakit ini, apalagi ini kan penyakit yang langka ya. Baru 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 ada, belum tentu lagi hal ini bisa terulang Oh iya, ya kan. iya benar. Kejadian ini kan yang tidak kita inginkan, ya mudah-mudahan nggak bakal terulang lagi. Jadi untuk mencari pengalaman sih sebenarnya lebih ke itu. Oh gitu ya. Kalau dokter Verti sendiri? Kalau saya sih mikirnya gini, soalnya pertama lihat berita kan, terus lihat juga perkembangan dari ini apa teman-teman sejawat kita kan udah banyak yang kelelahan, udah banyak yang butuh bantuan. Terus mereka juga butuh gitu bantuan dari dokter-dokter sejawat yang memang belum ada planning ke depan atau yang masih baru-baru yang pingin untuk terjun langsung lihat gimana penyakit uh, COVID ini kan dengan virus yang baru ditemukan, juga obatnya juga masih belum ada yang pasti gitu. Jadi kayak terpanggil aja gitu untuk membantu teman-teman sejawat yang rasanya kayak mereka itu butuh bantuan gitu Iya supaya kita benar. ini bisa cepat-cepat kan selesain pandemi ini gitu. Jadi ya rasa dari dalam hati aja sih mau terjun langsung untuk bantu, dan juga kan udah ada sumpah dokter kan ya untuk Iya benar. apa ya Lebih ingat ya sampai membantu sumpah lah. dokter ya gitu ya. Ya Ya, benar. jadi kayak balik ke
ke hati kecil aja sih, pinginnya bantu pasien, kemudian juga teman sejawat yang butuh, karena udah mereka juga kelelahan, kecapean. Di sini kan SDM-nya juga kurang ya, Ya, dokter-dokternya. benar. Jadi ya udah terjun langsung mau bantu. Benar sih Itu ya. sih. Baik dok, kalau pertanyaan ketiga nih, itu kan harus ada surat izin ya, terutama dari keluarga Iya, atau ada dari juga. pasangan dan yang lain-lain ya. Jadi itu kan gimana dok keluarga ngasih izinnya, terutama kan virus corona ini kan bagi orang-orang awam ini kan ini sangat mengerikan ya kan, terus memakan korban yang banyak ya kan. Terus izinnya sama keluarga itu gimana, sama orang tua terutamanya? Kalau surat izin sih dari kami benar-benar sulit ya mendapatkan izin, apalagi orang tua. Ya, kayak aku Ya, anak terakhir, ya, si V juga sama. Susah sih meyakinin orang tua, tapi ya karena udah tekad juga kan. iya. Di sini terus penyakitnya gimana sih, terus Hmm. dukungan juga, saya tuh didukung sama kakak-kakak, jadi otomatis kita lebih berani kan, udah gitu orang tua juga ya karena ada beberapa yang mendukung, ada yang Iya, orang tua yang kayak berat memberatkan hati, jadi mau nggak mau ya mereka memberikan izin, jadi benar-benar. bantu doa aja sih dari orang tua. Oh, Ini kan iya. sih Iya, sama sih. Mm-mm. Pertama juga minta izin itu langsung dibilang kan, ngapain ke sana gitu kan. Terus Iya. itu janganlah dulu gitu, nanti-nanti aja. Cuman ngasih tahu kan keluarga kan juga bukan bagian medis kan, jadi Iya. nggak mengerti juga kan. Jadi kita harus kasih pemahaman. Dibutuhkan kita, apalagi dokter yang sekarang ini kan, karena di sana juga SDM-nya kurang, kemudian juga dokter-dokter yang lain udah mulai kelelahan, sedangkan pasien mulai tiap hari bertambah. Jadi ngasih tahu ke orang tua sih, kemudian kasih tahu yang baik-baiknya dulu, APD-nya lengkap, kemudian kitanya bisa disiplin untuk PHBS ya, untuk cuci tangan, jaga jarak, kemudian pakai masker, di sana nanti minum vitamin, di sini maksudnya ya, di sini nanti minum vitamin. Jadi lama-lama orang tua juga berpikir kan, oh iya kalau anak saya udah dokter berarti ini kan resiko yang dia ambil gitu kan, udah jadi sumpahnya juga gitu. Ya lama-lama mereka ngerti sampai sekarang juga ya udah untungnya saling mendukung itu sih. Memang banyak yang terhalang ya relawan lainnya gara-gara surat izin kan, gara-gara PSBB sih rata-rata. Ya, PSBB iya, jadi kita terhalang gitu. Surat izin sih yang paling utama kalau kita rasa ya. Keluarga ya, iya benar. Soalnya ya, karena mungkin mereka berpikirannya yang terlalu gimana gitu kan, padahal sebenarnya kalau kita kasih lagi edukasi, orang tua, apalagi yang basicnya bukan kayak kita medis, jadi agak-agak berat memberikan apa sih orang tua mana sih yang mau anaknya itu kayak mengantar nyawa gitu kan. Kan mereka rata-rata bilang kan, rata-rata bilang gitu, emang ngapain ke sana mau ngantar nyawa ya, begini ya, begitu ya, padahal kan kita edukasi lagi, enggak kok, nggak seperti itu, supaya kita itu kasih bantuan supaya pandemi ini cepat berlalu gitu sih. Itu aja sih kalau masalah surat izin itu memang, tapi satu sih pesan kita ya, jangan pernah pergi tanpa restu orang tua. Itu yang pertama harus restu orang tua dulu. Atau harus pasangan lah kalau udah ada kalau kayak dokter Sony ya pasangan ya, kalau dokter Sony kan udah ada pasangannya, jadi harus ada lah restu dari pasangan atau orang tua. Itu wajib, itu kunci pertama kita bisa sampai karantina sampai saat ini. Jadi kalau komunikasi sama keluarga lancar tiap hari dok? Lancar tiap hari. Kita di sini ada wifi, jadi ya terus-terusan komunikasi. Jadi walaupun kalau mau jaga, jadi walaupun kerja gitu orang kan nggak boleh bawa handphone kan? Oke. Oh gitu. Jadi pulang jaga orang tua atau keluarga pasti menantikan lah ya dok ya kabarnya gimana ya kalau pulang jaga ya. Gimana keadaannya? Iya, benar banget sih tiap hari. Iya, langsung ditanya gitu kan, langsung ditanya jam berapa nanti nak jaganya, misalnya subuh gitu kan, sampai jam berapa.
Jadi kan kita nggak boleh bawa handphone tuh, apa bawa pulpen, bawa apa itu nggak ada gitu, bawa handphone. Jadi kayak kabarin dulu di sebelum masuk, sebelum ke tower rumah sakitnya, tempat ganti APD ya kita kabarin dulu, jangan dihubungi begini-begini, nanti setelah turun baru kita telepon. Kabarinnya yang baik-baik aja, walaupun capek ya. Yang baik-baik. Jadi lebih senang lah ya dok ya, dan kalau udah didukung sama keluarga jadi lebih semangat juga ya kali dok ya kerjanya ya. Iya benar. Kalau didukung sih kita didukung banget ya, jadi kayak punya stamina ekstra. Benar. Need stamina, system support. Oke dok, pertanyaan yang keempat ya, yang menarik nih dok. Jadi gimana pengalaman kerja yang selama 14 hari nih yang udah kerja di situ? Gimana coba ceritain dari hari pertama sampai hari ke-14 nih. Pengalamannya gimana dari Dokter Lili duluan? Dari saya kebetulan kita kan beda tim ya. Di di tim 4, aku di tim 5. Jadi kita itu di sini dibagi 5 tim. Jadi tiap kali jaga istirahatnya 32 jam. 32 jam. Jadi selama 14 hari itu bisa masuk pagi. Kesulitan kita sih ya otomatis ya waktu APD. Pemakaian APD. Dimana kan itu harus berlapis-lapis. Masker aja kita 2-3 lapis untuk masker. Belum lagi banyak kita kasih tempel-tempelan karena kenapa ya tidak ada boleh yang terbuka sedikit pun. Iya, setelah pemakaian APD yang paling penting nggak ada ruang yang terbuka lagi, dan kita itu udah nggak boleh sentuh apapun di situ. Jadi kalau misalnya kita sentuh yang lain, kita beranggapan aja semua hal itu udah infeksius. Jadi tangannya jangan sampai menyentuh wajah, jangan menyentuh masker, itu juga penting. Kesulitannya di situ karena panas pakai APD. Iya. Dan kayak kalau orang bilang apa sih? Kalau orang bilang itu kayak film Ajab ketiga lah, Neraka Jilid 3 lah, terus apa lagi ya? Untungnya waktu pemakaian APD biasanya sih ada yang saling membantu ya, kita sama teman-teman membantu. Jadi jangan sampai ada yang terbuka sedikit pun, baik kita selasiban, kita kasih mikopor, banyaklah untuk itu. Memang benar sih untuk bernapas itu aja nggak leluasa gitu. Jadi kayak ada yang terhambat. Bayangkan dong di 2-3 lapis, belum lagi APD-nya beda-beda. Ada APD yang APD-nya di sini banyak, jadi tergantung bahannya ya. Ada yang kayak jas hujan, ada yang semi plastik, ada yang banyak hal lah yang APD itu. Jadi ada yang dari panas sampai nggak terlalu panas, ada APD-nya berbagai macam. Kesulitan karena kita harus bergerak dengan APD itu pasti terbatas. Karena gerakan kita aja itu kan udah di selasiban ya, wajah aja kita selasiban karena takut ada yang terbuka. Jadi kalau gerakin kepala juga badan itu kalau bisa harus bergerak. Terus kita sepatu boot, dengan sepatu boot yang berat, apalagi dengan jaga ruangan kita harus naik turun tangga, itu luar biasa sih pengalamannya. Memang itu sih kesulitan kalau jaganya sih untungnya masih bisa lah untuk terjalani lah, kelewati juga gitu. Oke, kalau cerita dari Dokter Verte sendiri gimana? Kalau sama sih kurang lebih ya, cuma mau nambahin aja. Kita itu memang pertama ya sulit bernapas ya, kan lapis lagi, N95, terus apalagi mask lagi, terus itu belum lagi kalau handscoon kan kita pakai yang steril di dalam, di depannya, di luarnya kita pakai yang surgical lagi kan, surgical handscoon, habis itu yang panjang, ada yang sampai gatel kan, itu kan latex gitu kan handscoonnya, ada yang sampai keringat-keringatan, ada yang gitu. Terus sih aku nih pernah nih, ini jaga 2 terakhir nih, jadi itu kan face shield ya, ada yang pakai face shield, ada yang pakai Google. Nah itu kan dia kan kalau yang baru-baru APD-nya yang baru datang itu face shieldnya kan agak ketat gitu ya, jadi kan
Kan kalau yang perempuan kan rambutnya diikat dulu, diikat itu. Nah, aku nih kalau rambutnya diikat, lebih dari 2 jam, suka pusing kepalanya, harus dilepasin dulu rambutnya. Nah, ini aku harus mengikat rambut selama 8-9 jam, ditambah lagi ditekan, pakai face shield gitu yang baru di sini, itu sumpah aku tuh migrain itu parah banget. Sumpah itu kayak udah nggak kuat, udah panas, kemudian berat lagi, kemudian udah naik turun tangga, terus itu untungnya puji Tuhannya migrainnya itu datang di jam-jam terakhir mau oporan ya, mau oporan ke timnya Lili, kan aku tim 4, Lili kan tim 5, mau oporan ke timnya Lili ya, nunggu-nunggu yang mau datang mau kan gitu, jadi itu migrainnya itu parah banget. Cuman kan kita kan nggak mungkin buka ya, nggak mungkin saat itu kita buka semuanya, jadi ya kita tahan-tahan aja lah sampai hilang sendiri itu migrain itu sih. Nggak boleh makan, kalau nggak boleh minum, haus banget kan, udahlah kita bisa dehidrasi ya. Nggak boleh ke kamar mandi juga, karena komitmen aja. Jadi harus komitmen ya, berarti 8 jam. Memakai APD baru. Kan APD kan kita irit-iritin ya, soalnya setelah kali itu pasti kita udah harus pakai yang baru. Halo? 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 Makanya tiap kali jaga itu selalu gatal-gatal. Ini aku sharein fotonya. Oke. Jadi setiap jaga itu kayak gitu, gatal tangannya, kakinya, semua. Jadi pernah juga nggak dok merasain ini bekas-bekas masker di sini? Sering, tiap kali jaga. Itu tiap kali jaga sih. Tiap kali jaga. Apalagi kayak aku pakai kacamata, jadi agak berembun. Itu kesulitan. Itu otomatis kayak begitu masuk langsung udah berembun. Jangankan kemarin kita awal-awal kita pakai Google. Nah Google saya nggak pakai kacamata, Google-nya berembun, pandangan kita cuma 1 jam udah nggak nampak apa-apa lagi. Iya benar. Itu saya pernah ya waktu pertama kali jaga, itu kan dia kan berembun kan ya, berembun pakai Google. Terus itu kan kita harus EKG pasien ya, EKG pasien. Jadi kalau bayangkan itu kita harus dari EKG jelas dengan yang kita pakai Google itu kan susah banget kan. Tapi kita harus gimana supaya harus Google kita itu berembun ya. Ya itu tantangannya gitu ya. Kesusahan kami sih di awal-awal aja, tapi lama-lama tahu. Lama-lama jadi terbiasa ya dok ya. Bisa diminimal ya. Benar-benar. Iya. Apalagi sekarang kan ada unbox terus atau berada di bawah AC, nah itu embunnya bakalan berkurang. Jadi dok, kalau sebenarnya ditanya jujur nih, takut nggak sebenarnya sama virus corona? Takut nggak takut, pasti ada takutnya gitu kan. Cuman sejauh ini kami berusaha untuk kayak nggak panik ya, lebih menjalani aja sih sebenarnya. Ya takut, tapi kan kita udah tahu ya dari pemateri yang selama kita di sini apa itu namanya kontak gimana sih kita cara penularannya gimana. Jadi kayak ya udah lebih itu aja, lebih PHBS lagi ke kehidupan sehari-hari, jaga kebersihan. Sebenarnya nggak mau dibilang panik, kita juga nggak panik ya. Kita juga paling habis dari bawah itu kayak misalnya kita keluar nih sebentar gitu kan, mandi, cuci tangan, mau makan cuci tangan lagi, paling gitu aja sih, jaga kebersihan. Kalau kayak gimana? Sama, kalau ditanya takut ya manusiawi lah. Takut, pasti takut lah. Takut enggak, aku sih memang takut gitu. Tapi aku nggak mau panik gitu. Kayak
sebisanya aja mungkin tenangin diri, terus yang berpikiran positif, karena percaya aja gitu kan, apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi Nah, kalau kita pikirkan yang baik-baik, yang kita pikirkan positif, ya semesta juga mendukung gitu kan. Jadi kemungkinan Benar semesta sih. mendukung iya, kan. Jadi kayak kalau kita mikirnya corona, ya Benar, udah nanti kita benar. sebenarnya corona gitu. Kalau kita pikirnya sehat, ya udah semesta juga mendukung, kita juga jadi aura kita positif, ya udah. Kalau takut sih pasti takut, cuman nggak boleh panik, tetap waspada, tetap tetap tahu waspada, aturannya, tetap hati-hati tahu harus ya. ya, jaga Iya. gitu sih. Jadi kan dok, di Wisma Atlet ini kan pasien pasti banyak ya datang rujukan terus kan. Jadi pernah nggak dok merasa lelah atau putus asa gitu ketika pasien berdatangan terus? Terus siapa nih? Oh, kalau Pilih dulu. kelelahan udah biasa ya. Kayak preklinik aja kita udah lelah banget gitu kan. Apalagi sekarang dengan kondisi yang pandemi seperti ini, begitu masuk bisa kemarin hampir 60-an ya, 60, 100-an. 60 sampai lebih bang. Jadi kayak ya karena mereka sekali misalnya 60-an datang nih, biasa kan dari IGD, triase terlalu numpuk di sana, biasa kita ke ruangan. Di ruangan itu mungkin kalau kita yang handle ya mau dibilang lelah, tapi ya bisa dilalui lah. Gitu. Masih bisa apa kok. Enggak yang melelahkan. Walaupun lelah, kita semangat lagi gitu. Paling kita lelahnya karena kita banyak yang mau ditulis ya, mau pemeriksaannya banyak. Pemeriksaan kita di sini langsung 3. Jadi lab itu udah wajib, EKG sama ronsen itu udah wajib kan. Pasien-pasien baru, belum lagi statusnya, itu mungkin itu aja sih yang mau kita kejar karena kita itu harus tepat. Kalau dokter Verte sendiri? Kalau aku sih juga sama sih, lelah juga. Soalnya kan di sini kan SDM-nya juga kurang ya. Jadi kalau kita satu dokter itu kita bisa pegang 3 lantai. Misalnya kayak lantai 1, 2, 3 itu kita yang pegang, saya sendiri. Satu lantai itu bisa 50 pasien. Kalau 50 kali 3 berarti 150 itu di bawah naungan saya sendiri kan. Saya dokter ruangannya gitu kan. Iya. Jadi saya harus konsul EKG-nya, saya tuh lelah, pasti naik turun tangga, belum lagi nanti pasiennya datang, tanya, dok, rapid saya bagaimana, dok, PCR saya bagaimana, dok, lab saya bagaimana, harus dijelaskan satu-satu, dok, gimana kalau saya gini. Tapi ketika saat komunikasi mereka, kita jelasin bagus-bagus, terus mereka bilang, doain saya ini PCR-nya akhir negatif. Nah, nanti kalau sembuh dok, nanti saya doain dokter, gitu-gitu. Ada yang bawa kita dalam doanya, ada yang dokter semangat ya, gitu. Dokter jangan lupain kita ya, gitu. Itu kayaknya rasanya kayak semangat kita lagi. Jadi kayak semangat aja ya gitu. kalau gitu. Apalagi kalau ada anak-anak, iya dokter, iya gitu. Mereka juga tahu, pasien-pasien juga ngerti kalau kita capek gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka pengertian sih pasien-pasien di sini, lagian pasiennya mandiri ya kan. Iya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya mereka ada keluhan, mereka itu kayak, dok ada ini dok, langsung kayak WA gitu. Jadi kita di sini sistemnya WA. Jadi ada grup WA perawat sama semua pasien. Jadi mereka ada keluhan terkoordinasi lah ya gitu ya. Cepat terkoordinasinya. Iya, benar. Itu ya kata-kata kalau saling mengerti gitu antara dokter, pasien, perawat. Di sana pernah dengar nih kan, waktu saya kerja di satu rumah sakit di Jakarta sana, pernah dengar dari orang lah kan, kalau pasien di sana dilantarin gitu. Gimana ya dok ya kalau di sana? Apa memang betul pasien hanya dibiarin aja di tempat tidur, terus nggak ada masang infus atau segala macam? Gimana dok di sana? Enggak sama sekali. Kalau selama kita jaga sih nggak ada ya, nggak ada yang namanya gitu. Pasien baru rujukan, pasien datang sendiri untuk pemeriksaan, mereka harus melalui triase. Jadi di triase itu bukan nggak ada namanya menelantarkan, justru kita di triase itu kita mensortir, ibaratnya itulah ya, untuk pasien mana yang
bisa kita rawat, pasien mana yang kita pasien mana yang harus kita rujuk, itu beda lagi, itu bagian triase. Memang dia layak untuk kita rawat di sini karena kita di sini kan merawat yang kasus ringan. Kasus ringan ya. Jadi ya. Jadi yang mandiri. Pasien mandiri. Pasiennya bisa mandiri gitu. Jadi kalau misalnya dia udah mulai kasusnya berat, kemudian dia butuh pendamping, nah di sini nggak bisa, dia harus kita rujuk ke rumah sakit yang rujukan COVID gitu. Ya. Karena di sini kasus ringan. Kalau menurut saya yang bilang ya nelantarin enggak sih, soalnya di sini apa nih yang nelantarin gitu. Soalnya di sini pasiennya itu mungkin harus cross check lagi ya. Karena kalau kita sih begitu di IGD, langsung IGD selesai pemeriksaan, melewati pemeriksaan yang awalnya ya, rapid. Pertama kita rapid dulu di sini, itu di bagian IGD. Jadi udah pemeriksaan darah, rapid, ronsen, EKG, udah full, baru ke ruangan. Di ruangan itu juga mereka enjoy kok. Di sini makan tuh 3 kali sehari, makannya itu 3 kali sehari, itu satu orang itu dapat nasi kotaknya itu ada sayurnya, ada buahnya, kemudian lengkap ya, ada ikan, ada daging, kadang ada telur, 3 kali loh dikasih. Habis itu dipantau terus sama perawat-perawatnya, terus dokternya selalu standby di situ. Kemudian mereka itu kan ada ini ya, namanya bisa saling canda tawa tapi tetap social distancing ya. Kemudian mereka bisa olahraga di atas rooftop. Jadi kayak hotel malahan di sini itu sistemnya. Kan satu apa itu ada 3 kamar kan, 3 kamar diisi 3 orang gitu. Mereka bisa olahraga, kemudian bisa main gitu, saling bertukar pikiran, tapi pakai kita harus nerapin protapnya juga ya, protap kayak dengan mereka harus pakai masker, nggak boleh. Nah di situ di rumah sakit mereka nggak boleh nggak pakai masker. Itu wajib. Karena kalau kita iya benar, karena kalau kita cerita tentang corona terus ya pastinya dokter-dokter dan tenaga-tenaga medis lainnya pasti stres ya kan dok. Jadi ya butuh hiburan ya kan, ya main TikTok gitu kan kita jadi banyak. Kita anjurin juga untuk mereka untuk di bawah matahari kayak jam-jam 10. Ya udah mereka berjemur gitu. Olahraga. Lagian pasien sini kalau dia bosan dengan makanan dari rumah sakit dari Wisma, mereka itu bisa GoFood gitu. GoFood itu nanti yang diambil ada bagian yang ambil ada perawatnya. Jadi udah enak mereka gitu, nggak menelantarkan ya. Iya. Mau cemilan tinggal GoFood kirim keluarga. Jadi mereka itu ngirim ke posko, ntar dari bagian poskonya mengabarin ke lantai-lantainya. Jadi perawatnya itu turun buat ngambil barang-barang mereka yang udah sampai. Mau via Gojek, GoShop, terserah, online, pokoknya gitu. Atau keluarganya yang ngirim, biasa sih sampai ke posko. Terus di sini kan juga fasilitasnya mereka mau begitu, mau mandi, ada air hangat, ada air dingin, kan pakai heater gitu kan. Jadi enak kayak hotel beneran. Jadi nggak ada itu kayak menelantarin pasien, enggak lah. Sejauh yang kami jaga enggak. Tapi mungkin kalau masih kurangnya ya mohon dimaklumi lah, soalnya kan ini kan darurat ya, rumah sakit darurat ya, bukan yang betul-betul rumah sakit yang dibuat untuk rumah sakit kan, ini kan darurat. Ya udah jadi kayak mungkin agak lama pemeriksaannya atau mereka harus nunggu, jadi kesannya menelantarkan, padahal enggak, semuanya sesuai dengan protap kok. Mereka harus gimana, harus apa ya, gitu sih. Dan kalau di sini enak ya, tempatnya enak, mereka bisa olahraga di rooftop, paling banyak itu pasien kalau ke rooftop itu olahraga pagi-pagi, senam, zumba, mereka bisa di situ. Jadi berjemur juga ya dok ya. Kalau untuk dokter sendiri nih, habis kerja aktivitasnya ngapain? Kalau kami ya istirahat, itu udah pasti. Itu nggak mungkin guys, istirahat. Apalagi kaum kayak kami. Ya, kami istirahat. Terus kalau senggang sore kita sering main Grab Wheels. Jadi itu salah satu mainan kami sih di sini. Kalau bosan kami rooftop, jalan-jalan. Terus kita punya badminton di sini. Jadi ada lantai 3, tower 3 itu khusus. Jadi kita ada badminton, ada tenis meja, karaoke, olahraga sih rata-rata di sini.
ada hiburan lah, hiburannya tempat pijit-pijit juga ada kalau iya, sore. iya, benar. Berarti kita juga kerja difasilitasi dengan bagus ya dok ya. Iya, benar. Makan juga ditanggung dari sini. Jadi makan itu nggak usah takut deh kalau di sini. Udah berlebihan banget. Pasti berlebihan. Pasien ataupun nakesnya pasti aman lah kalau masalah ini. Kalau untuk nakes ya, nggak ada nakes yang kelaparan. Jadi dok, cerita seru atau mengharukan saat kerja nih 14 hari kemarin gimana? Gimana ya? Ada Dokter cerita Lili seru? dulu, apa? Ya dokter Lili lah, ada nggak cerita seru atau yang mengharukan gitu? Kalau kita serunya itu kalau di dalam kita kan saling menguatkan tuh sebelum masuk sama sesudah masuk itu kayak berdoa bareng, ngumpul dulu, itu kayak seru aja gitu. Terus yang paling seru lagi kita itu sering coret-coretin APD. Oh, itu gitu. salah satu keseruan sih menurut aku. Iya, gambar APD, nulis-nulis kata-kata, itu sih salah satu hiburan kalau di dalam ya. Kalau di dalam itu salah satu hiburan kami. Tapi kalau untuk di luar ya sama temen sih biasanya ngumpul, apalagi saat sekamar, paling sharing. Terus nggak terus-terusan bahas corona karena kami lelah memikirkan itu. Jadi ada hal-hal lain lah yang dibicarain. Yang ngumpul, tapi ya tetap dengan protokol yang ada, walaupun pakai masker, kemana-mana pakai masker, social distancing itu tetap harus. Iya, Tapi harus gimana? ya. Iya. Kalau aku sih ada itu satu ya dari pasien ada yang aku ingat itu bapak-bapak ya, umurnya kayak umur 52 tahun ya, 52 tahun kayak gitu. Dia bilang waktu saya jaga ruangan kan, dokter PCR saya negatif dok yang pertama ini setelah dia dirawat kan. Terus saya bilang iya nanti bapak di swab lagi ya 3 hari lagi mau memastikan kalau misalnya hasilnya negatif nanti kita bisa konsulkan ke DPJP-nya supaya bapak bisa ACC pulang. Saya bilang gitu kan. Terus iya dok saya mau pulang soalnya saya kepala rumah tangga, anak saya masih banyak. Itu saya kayak, aduh sedih banget gitu kan. Kayak orang tua sendiri, jadinya bener. Sedih banget kan. Terus dia bilang, istri saya juga nungguin, tapi saya nggak mau pulang sebelum PCR saya negatif dok. Saya nggak mau bawa virus, katanya gitu kan. Iya, tapi dok saya terlalu takut untuk PCR yang kedua, karena itu kan sakit banget ya di swab kan, dari yang kita kan, iya nasokan, jadi kayak sakit banget gitu. Saya nggak mau lagi dok rasanya trauma gitu. Iya. Nah, jadi nggak boleh gitu Pak. Tetap harus Bapak kuatkan hati gitu kan supaya hasilnya negatif. Iya dok, saya kalau di swab itu ingatnya anak saya katanya gitu kan, kita jadi kayak sedih banget gitu kan, sesakit itu, iya sesakit itu yang dia tahan gitu kan. Nah kemudian 3 hari kemudian itu 2 hari atau 3 harinya itu saya lagi yang ke swab, saya lagi jadi dokter swabnya, dan bapak itu lagi. Terus itu dia udah tutup mata duluan begini waktu saya mau masukkan itunya kan, alatnya gitu kan, mau nge-swab kayak gitu kan. Iya, mau tutup matanya. Terus saya bilang, Pak, Bapak pikirkan aja selama nanti saya nge-swab Bapak, hasilnya negatif. Dia sampai bilang negatif selama saya nge-swab gitu negatif. Jadi kemungkinan sekarang bapaknya itu udah pulang gitu. Kayak saya ngikutin aja gitu kayak, ya ampun berarti bapak itu sekarang udah ketemu ya dengan sama keluarganya. Iya, kalau pasien itu excited banget gitu. Apalagi kalau hasilnya negatif itu kayak kita bahagia sendiri gitu. Gitu. Kayak dari awal dia datang dengan positif gitu kan, rapidnya, PCR-nya, kemudian kita rawat, kita konsulkan, dia juga berusaha sampai kita tahu dia itu negatif, dia pulang kayak wah senang banget gitu ya dok ya. Punya kepuasan sendiri lah. Itu sih yang bikin terenyuh. Iya, itu juga sih salah satu yang. Jadi kalau cerita serunya seperti yang Dokter Lili tadi ya, mencoret-coret, bikin di baju dia. Iya. Cerita mengharukan biasanya kita kalau sebagai dokter ini kan mengharukan ketika sama pasien sih kebanyakan ya kan. Ketika disemangati pasien, ketika ada cerita sesuatu dengan pasien kita, ya cerita mengharukan biasanya ya kan. Kalau ya seru ya sama seperti Dokter Li tadi ya, sesama teman biasanya kan.
Iya, Ya, saling sama menguatkan. perawat juga kan. Sama semua nakes sih kita biasa saling menguatkan. Dari analis, lab, ronsen, terus itu farmasi, perawat, itu kita semua itu kayak ya udahlah ada selingan waktu buat lucu-lucu gitu. Iya, terus kita ke dalam itu sebenarnya nggak bisa main handphone, nggak bisa bawa handphone pribadi. Jadi kita itu di dalam memang mungkin selama ini banyak ya kayak foto-foto selama di dalam Wisma itu beredar, maksudnya bukan beredar sih, di-share. Ya, itu sih karena kita di sana itu dikasih satu handphone satu orang. Satu jadi dokter untuk konsul. Kita nggak boleh bawa handphone dari luar karena kan resiko terinfeksi lebih besar. Jadi biasa kita manfaatin aja dari handphone itu. Jadi nggak WA ke nomor kita sendiri atau gimana. Jadi benar-benar kalau kita keluar dari situ, ya kita nggak boleh, ya kita betul-betul harus steril lah ya kan, Dok. Nggak boleh bawa APD-nya atau nggak boleh bawa handphone atau yang lain-lain. Berarti betul-betul kita harus steril. Ya kan, Dok? Iya. Jadi pokoknya kita cuma bawa diri aja, jangan bawa doa aja. Pulpen aja kita nggak bawa pulpen. Nggak ada pulpen, nggak ada apa sih, nggak ada kertas. Memang disediain dari dalam semua. Jadi kita dari ruang APD ya full pakai APD saja berangkat gitu, kosong dengan bahan kosong. Jadi dianjurkan untuk tidak membawa handphone karena resiko terinfeksi resiko lebih besar. Karena kan setelah kita keluar dari zona merah, ibaratnya kita keluar dari zona merah, kita didekontaminasi, itu dianggap kayak kita itu udah dibersihkan gitu kan. Kontak erat dengan pasien kan, jadi kita harus bersihkan dulu. Dari situ juga kita ke tower 4 itu kita mandi dulu. Jadi kita setelah itu kita harus mandi dulu di tempat yang kita ganti APD. Kita udah didekontaminasi gitu, kita harus mandi. Setelah mandi ganti baju, bersih, keramas, semuanya baru di tempat tidur tower medis kan ada kan nakes gitu. Jadi kalau kami berdua itu kalau siap jaga malahan mandinya 2 kali. Jadi di bawah mandi, di atas begitu nyampe kamar mandi ulang. Padahal yang udah baru mandi nih kan, sampai kamar juga mandi ulang lagi. Karena nggak yakin itu, jadi kita harus lebih safety sih. Lebih bagus kita menjaganya ya kan, Dok ya. Kalau kami lelah ya udah kami saling menguatkan. Benar. Jadi Dok, ini untuk yang terakhirnya pesan dan himbauan untuk masyarakat yang di luar nih gimana? Karena masyarakat di luar kan masih kita lihat aja ada yang masih malas gunain masker, ada masih yang tidak melakukan physical distancing. Nah, gimana nih Dok untuk himbauannya dan pesan-pesannya kepada mereka? Karena kan terutama nih kalau mereka dengar dari garda terdepan yang lagi disorot seperti Wisma Atlet kan mereka sedikitnya bisa ada yang berubah gitu kan. Jadi dari kalau mau bilang garda terdepan kami tidak juga, karena kami garda terakhir. Di mana kamu udah terinfeksi virus barulah datang ke kami. Ibaratnya ya mereka sendiri garda terdepannya untuk diri sendiri. Itu dulu sih yang utama ya. Garda terdepan adalah diri sendiri kalian, di mana siapa yang bisa memastikan kalian itu terinfeksi atau tidak. Karena kan kalau misalnya tetap dia menjaga social distancing, pakai masker kemana-mana, cuci tangan, jaga jarak, semua mudah-mudahan tidak terinfeksi virus. Benar sih, kalau yang di sosial media dibilang pakai masker itu ngap, ya kita juga gitu. Kita juga memang pakai masker itu nggak enak, ya kan, menjaga sih benar-benar kayak kita tidak terkena droplet dari mereka atau percikan dari batuknya atau apapun. Ya masker itu hal yang paling umum dan saya sarankan sih dipakai ya kemana-mana, mau masker kain, masker medis, ya kita juga tidak bisa menginiin sih, yang penting ada pakai masker. Benar. Ya kan, sekarang mungkin yang gampang dibawa kayak hand sanitizer, itulah yang mudah dibawa. Ya cuci tangan itu wajib. Sebelum jauh sebelum ada corona juga udah wajib ya cuci tangannya. Jauh sebelum ada corona juga kita waktu kita masih pendidikan preklinik juga udah ayo cuci tangan udah gitu terus. Ya, gitu.
Ya, Kalau dari dokter ya benar Ferti, juga ya. sih. Ya, kalau saya sih, ya gimana ya, nggak ada lagi. Saya mau bilang sesuatu yang lain dari situ, tapi memang itu. nggak ada lagi kata-kata yang Ya. harus diikutin gitu selain di rumah aja. Kalau bisa, jangan keluar-keluar. Kalaupun memang harus banget keluar, ya itu sebenarnya kita harus lakukan social distancing, jaga cuci tangan, kemudian pakai masker. Sebenarnya kayak kita ini juga sebenarnya harus social distancing ya. Social distancing, cuman gara-gara ada keterbatasan juga kan. Karena ada keterbatasan jadi kita... Oh iya, kita nggak pakai masker ini karena di dalam kamar. Sama Iya. video doang. Biasa kita kemana-mana kita Biasanya pakai di masker. sini, di Wisma Tower Atlet ini, semua wajib tower wajib pakai masker. masker. Dan karena kita di kamar, dan ini kita harusnya social distancing juga, tapi karena ada keterbatasan, jadi kayak, ya kita harus memberitahu, mengedukasi. Kalau dari saya sih, yang tadi juga, kalau saya mau bilang, kalau ada tadi yang kata-kata lain dari yang dokter Lili bilang, pasti saya disampaikan. Masalahnya itu nggak ada kata-kata lain selain di rumah aja. Kalau misalnya harus keluar, tetap pakai masker, cuci tangan dengan social distancing aja sih. Memang bosan-bosan masyarakat, tapi ya memang itulah yang caranya yang harus dilakukan supaya pandemi ini berakhir gitu. Sedih rasanya sini dok, soalnya kayak nggak selesai-selesai gitu loh, pasiennya bertambah terus, sementara SDM-nya kurang juga. Sampai kapan sih mau kayak gini terus? Kita juga kerja, mau lihat pasien itu nggak mau pakai hazmat terus gitu, soalnya capek, banyak ruginya, banyak nggak enaknya. Keterbatasan gitu. Sih ya kan, kalau pakai hazmat tuh. Jadi kita minta sama masyarakat membantu secara tidak langsung lah ya dok ya, untuk himbauan-himbauan yang dianjurkan pemerintah ya. Iya, karena masyarakat, kita itu menentukan kita sendiri sekarang. Iya. Jadi ya kalau benar-benar dijalanin, ya mudah-mudahan corona ini cepat berlalu. Iya benar. Kalau kita pikirkan juga sih, memang kalau kita ikuti protokol-protokol pemerintah sih pastinya kita jauh dari corona ya dok ya. Ya kalau kita bilang juga semua orang lelah, ya gimana lagi dengan tenaga medis yang menangani setiap hari ya dok ya. Kalau masyarakat bilang kami lelah pakai masker, kami lelah, kami bosan di rumah, ya gimana lagi dengan tenaga medis yang nggak pernah bilang kami juga lelah loh di rumah sakit aja terus, kami nggak pernah lihat matahari kadang. Iya benar itu dok. Iya sih. Kami itu bukan lelah sih, kami sebenarnya bahagia aja di sini. Cuman kalau dilihat ke masyarakat ya kita kecewa dengan hal tersebut tidak dijalankan. Karena kan mau gimana pun semakin banyak yang terinfeksi, semakin banyak juga nakes yang harus kerja ekstra ibaratnya, dimana SDM kita juga tidak banyak, terbatas. Ya dihimbaukan mudah-mudahan masyarakat bisa mengerti. Iya benar. Jadi memang kita harapkan masyarakat pun ikut anjuran ya dok ya pemerintah gimana ya, gunakanlah masker, gunakanlah juga cuci tangan sesering mungkin, lakukan physical distancing. Kalaupun nanti memang mau dianjurin usia produktif yang akan bekerja, ya ikut aja aturan-aturan yang sudah dianjurkan ya dok ya. Ya kalau memang kita rajin cuci tangan, lakukan physical distancing, dan ya kita rasa juga memang virus corona itu pun nggak akan bisa menular ke kita. Walaupun yang diharapin masyarakat mungkin vaksin-vaksinnya, tapi ya kita sampai kapan mau mengharapin vaksin? Mungkin vaksinnya kan udah ada, tapi ya pasti kan uji klinis masih ada yang belum bisa langsung diterapin ya kan. Jadi ya memang di diri kita juga ya dok ya yang harus menjaganya ya. Jangan kita harapin obat ini. Ya kalau bisa diri kita yang mencegah, kenapa nggak diri kita aja? Memang kita mungkin ya terutama mungkin dok yang kita lihat dan kasat mata saya juga yang paling banyak yang masih nggak pakai masker, yang nggak lakukan physical distancing memang di bawah usia 40 tahun sih, di bawah usia 35 tahun, terutama yang remaja-remaja. Ya kalau saya anggap sih mungkin mereka nganggapnya dirinya masih kuat, organ-organ tubuhnya masih kuat ya kan dok.
Tapi mereka nggak tahu kalau mereka jadi OTG, ya mereka kan punya orang tua, mereka punya keluarga, mereka punya orang sekitar. Jadi gimana kalau orang-orang yang lebih tua dari dia, yang mempunyai komorbid seperti sakit gula, sakit jantung, gimana kalau mereka bisa menularkan ke mereka? Ya kan, Dok? Saya juga di situ sedikit kecewa kadang kalau melihat yang rame-rame. Ya memang sih saya nggak langsung bertugas yang seperti dokter, tapi ya sangat kecewa juga sih melihat mereka yang masih nggak ngikuti. Ya emang ya gimana ya, Dok ya, lihatnya mereka yang setidaknya ikutlah protokol pemerintah secara tidak langsung itu kan udah membantu tenaga medis kita kan untuk menurunkan angka virus corona, ya kan, Dok? Ya benar sih, saya setuju juga yang kayak dokter Sony katakan ya. Karena apalagi dengan anak-anak muda, dia berasa dirinya tuh kuat gitu. Dia merasa dia nggak punya komorbidnya, dia nggak punya penyakit penyertanya, terus faktor usianya juga dia masih muda gitu. Tapi kan yang kita fokuskan sekarang yang rentan, yang gimana yang anak bayi, yang balita, kemudian yang 50 tahun ke atas, gitu kemudian ya. yang orang-orang dengan rentan gitu yang butuh perhatian khusus, penyakit jantung, diabetes, hipertensi. Apa memang mereka bisa meyakinkan di sekitar mereka itu nggak ada yang rentan-rentan seperti ini? Kalau memang rasa hebat atau tubuhnya kuat gitu, ya dikurangilah sedikit keegoisannya gitu kan. Masih banyak di sekelilingnya itu yang rentan gitu. Kalau terkena ke mereka virus corona itu akan memperburuk daripada intinya. Dan corona itu pun jadi secepat itu ya. Kasusnya itu jadi kayak tiba-tiba udah berat aja gara-gara dia punya komorbid. Jadi yang bagi yang muda-muda dihimbau mungkin bukan untuk dirinya dia merasa dia kuat gitu atau dia merasa sehat, tapi dipikirkan lagi lah buat orang-orang yang butuh perhatian khusus gitu, keluarganya, entah orang tuanya. Ya, sedangkan obesitas atau faktor usia aja kayak lebih di atas 50 itu udah termasuk merasa kuat kayak gitu. Karena kasihan kan, Ya, itu yang kita dari medisnya kayak mikirkan orang-orang yang kayak gitu. Jadi kayak kita kayak greget gitu. Aduh, ayo dong sebagai anak muda gitu, jangan jadi OTG gitu. Jangan jadi penyebar virus-virus gitu. Tetap harus saling memahami, saling tahu batasannya gitu untuk menyelamatkan orang-orang yang rentan ini gitu dong. Iya, makanya saling menjaga aja sih. Saya menjaga diri saya, Anda menjaga diri Anda, kita jaga semuanya, ibaratnya kayak gitu. Ya, benar. Ya, baik, Dok. Makasih banyak Dok waktunya sama info-info yang menarik, sama pengalaman kerja di Wisma Atlet gimana. Ya, semoga Dokter Lili dan Dokter Verti sehat selalu dan tetap semangat di sana. Terus juga pahalanya banyak. Iya dong. Iya, Dok. Makanya juga kita ada di interview ya, soalnya kan ini kan jadi mengedukasi masyarakat ya. Kayak Dokter Sony. Oke, Dokter Lili, Dokter Verti. Kita dimanapun, yang penting harus tetap semangatin orang, bahwa kan di rumah aja ya, gitu. Oke, ya pasti tetap kita jangan pernah bosan-bosannya untuk menghimbau kepada masyarakat. Karena ketika kita menghimbau pun, walaupun udah beberapa bulan nih kasus virus corona, ya mudah-mudahan 1-2 orang yang tobat lah ibarat yang kita bilang, yang jadinya mau pakai masker, yang jadinya mementingkan kesehatan, ya pastinya ya kita berharap 1-2 orang lah berubah ya, Dok ya. Walaupun kita sekian banyak video yang udah membuat untuk pencegahan virus corona, ya kita jangan pernah bosan-bosan ya, Dok ya. Iya, benar sih. Jangan pernah bosan untuk kasih tahu, dan jangan pernah bosan untuk membaca, mendengar ya, melihat, membaca, mendengar. Melaksanakan juga, Dok. Iya. Ya, oke Dokter Lili, Dokter Verti, terima kasih banyak. Salam sehat. Salam sehat.